Bab 2. Siapa yang dapat dia telan? Ketika Anda menyerahkan diri Anda kepada dosa, Anda melayani setan, si pencipta dosa. Namun ketika Anda menyerahkan diri Anda kepada ketaatan, Anda melayani Allah yang adalah pencipta kebenaran. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Roma 6:16. Dalam peperangan rohani ini, tindakan-tindakan Anda sangatlah penting. Kebanyakan orang menyadari bahwa berbagai tindakan adalah penting dalam dunia fisik. Anda tahu bahwa ada berbagai konsekuensi untuk apapun yang Anda lakukan. Jika Anda mengebut saat berkendaraan, Anda akan mendapatkan tiket tilang atau menyebabkan sebuah kecelakaan. Tiket tilang akan merugikan uang Anda dan memberikan tanda pada surat izin mengemudi Anda. Kecelakaan akan merusakkan mobil atau bahkan mengorbankan nyawa seseorang. Ketika kita berbicara secara negatif terhadap seseorang, kita bisa melukai perasaannya atau bahkan melepaskan kuasa iblis menyerang mereka. Ada begitu banyak hal lainnya untuk kehidupan ini selain hanya tingkat fisik, alami, dan bagian permukaan ini. Dinamika rohani secara konstan terjadi. Apakah orang yang menerima perkataan jahat dari Anda mengetahuinya atau tidak? Anda tetap akan terpengaruh. Melepaskan kemarahan, frustasi, dendam, atau sikap tidak mengampuni akan mempengaruhi Anda, entah hal tersebut mempengaruhi orang lainnya atau tidak. Saya sesungguhnya pernah berkendaraan dengan orang-orang yang begitu vokal di jalanan ketika seseorang memotong jalur mereka. Mereka memberitahu saya, orang itu tidak tahu apa yang saya katakan, mereka tidak mendengarkan saya. Tidak masalah apakah mereka mendengarkan Anda atau tidak. Jika Anda menjadi marah dan kepahitan, Anda baru saja menyerahkan diri Anda kepada setan, entah Anda menyadarinya atau tidak. Iblis adalah pribadi yang mempengaruhi kita untuk memberikan tanggapan dengan cara yang salah. Kemarahan manusia. Yakobus 1:20 mengatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dengan kata lain, memberikan tempat bagi kemarahan dan kepahitan tidak akan mencapai kebaikan Allah. Anda tidak akan bisa mencapai tujuan Allah dengan menyerah kepada kedagingan, menyerah kepada kemarahan, dan kehilangan kesabaran Anda. Bukan seperti itu cara kerja kerajaan Allah bekerja. Jadi entah orang lain mendengarkan Anda atau tidak, apa yang Anda katakan akan mempengaruhi Anda. Seorang saudara yang saya tuntun kepada Tuhan beberapa waktu yang lalu benar-benar telah diubahkan dan telah menunjukkan tanda-tanda baik dalam pemuritannya. Dia melapisi mobil-mobil dan mencoba untuk memperbaiki mobil tua tertentu. Suatu hari saya mengunjungi rumahnya dan mengetok pintu, tetapi tidak ada jawaban. Saya tahu bahwa dia ada di rumah. Jadi saya berjalan mengelilingi halaman belakang. Saat saya tiba di sudut rumahnya, saya mendengarkan jeritan dan teriakan kata-kata kasar yang tidak senonoh. Saudara ini memiliki tempat perbaikan mobil dan sedang mematikan api dari mobil itu. Dia sedang terus-menerus menyirami mobilnya. Saat saya, pendetanya, tiba di sana, ketika dia melihat saya, dia berhenti sesaat untuk meyakinkan, saya kira, dan berkata, "Ya, ini kan cuma mobil. Tidak masalah apa yang saya ucapkan kepadanya. Itu tidak melukai siapapun." Saya harus menjelaskan kepadanya bahwa tidak masalah kepada siapa dia mengucapkannya. Ketika Anda memberikan tempat untuk kemarahan dan melepaskannya seperti itu, setan akan melompat masuk ke dalamnya seperti seekor ayam yang menyantap hama. Musuh akan mengambil kesempatan penuh pada pintu yang terbuka seperti itu untuk datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10:10. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3:16.
Perhatikan bagaimana ayat ini tidak mengatakan beberapa macam perbuatan jahat. Ayat itu tidak mengatakan bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri bisa mengizinkan iblis untuk datang menentang orang-orang jenis tertentu. Tidak. Ketika Anda menjadi iri hati dan mementingkan diri sendiri, Anda akan membukakan pintu lebar-lebar dan berkata, "Masuklah setan dan lakukanlah perbuatanmu yang terburuk dalam hidup saya." Anda menggambarkan sebuah target besar pada punggung Anda dan berkata, "Tembakkan tembakan terbaikmu." Ketika Anda menjadi iri hati dan mementingkan diri sendiri, Anda membuat diri Anda menjadi target iblis. Apakah secara rohani Anda berbau busuk? Sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. 2 Korintus 2 ayat 15. Apakah bau kerohanian Anda? Apakah Anda menebarkan aroma harum dari Kristus? Atau Anda berbau busuk secara rohani seperti lalat dan tikus? Iblis tertarik kepada luka yang terbuka dan sampah dalam hidup Anda. Sikap Anda yang busuk, marah-marah di jalan raya, menjadi kepahitan atas apapun dan mengkritik apapun dan siapapun, menebarkan bau yang menarik. Setiap iblis teritorial masuk ke dalam rumah Anda dan Anda bertanya-tanya, "Mengapa saya mendapatkan berbagai permasalahan ini? Mengapa tidak ada sesuatu pun yang berjalan dengan benar untuk saya?" Itu hanyalah ketidaktahuan yang telah disemai. Anda perlu menyadari bahwa kita berada dalam peperangan rohani. Segala pikiran, sikap, tindakan, perkataan Anda akan melepaskan entah kuasa Allah dalam hidup Anda ataukah melepaskan kuasa iblis. Anda mungkin berpikir, takdir menentang saya memiliki nasib buruk. Anda mungkin bahkan menyalahkan Allah dengan berkata, "Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan hal-hal ini terjadi kepada saya?" Sebenarnya tidaklah seperti itu sama sekali. Allah itu baik dan Dia melakukan segala yang bisa Dia lakukan untuk menyelamatkan, memberkati, menyembuhkan, dan membuat Anda menjadi makmur. Namun kita memiliki musuh yang berkeliling-keliling untuk mencari orang yang bisa Dia hancurkan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Perhatikan bahwa dia mencari orang yang dapat ditelannya. Setan tidak bisa menelan atau menghancurkan Anda tanpa kerjasama Anda. Salah satu jalan agar dia mendapatkan kerjasama tersebut adalah melalui ketidaktahuan Anda. Anda mungkin berpikir bahwa tidaklah masalah jika Anda menjadi marah pada mobil yang sedang Anda perbaiki atau pada sopir yang memotong jalan Anda di jalan raya. Anda mungkin berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang dirugikan ketika Anda bergosip mengenai seseorang yang tidak ada di sana dengan mengatakan mereka tidak akan mendengarnya. Namun kebenarannya adalah, sekali Anda mulai melepaskan hal-hal ini, setan akan mengambil keuntungan darinya. Untuk satu atau beberapa alasan lainnya, kita merasa bahwa para politisi hanyalah sasaran cemooh. Kita pikir kita bebas untuk mengatakan apapun yang kita inginkan mengenai mereka, karena kebebasan berbicara di negara kita senang mendorong kita untuk menyuarakan ketidaksetujuan kita. Namun ada cara yang benar dan salah untuk melakukannya. Saya pernah mendengar orang-orang Kristen mencerca kandidat presiden atau beberapa petugas publik lainnya dengan cara-cara yang tidak sehat. Anda bisa tidak setuju tanpa mempermalukan orang tersebut dengan kata-kata yang Anda ucapkan. Tidak masalah apakah mereka mendengarkan Anda atau tidak. Anda bisa membukakan pintu bagi iblis melalui kata-kata Anda. Roma 6 ayat 16. Dinamika rohani. Anda perlu mengawasi mulut Anda, Mazmur 141 ayat 3, dan menawan seluruh pikiran Anda dalam ketaatan kepada Kristus, 2 Korintus 10 ayat 5.
Anda perlu mengendalikan berbagai tindakan Anda, Galatia 5 ayat 22-24, dan menyadari bahwa dunia roh jahat sedang mencoba untuk mencobai Anda setiap hari dalam kehidupan Anda. Jika Anda mengizinkan sebuah pintu terbuka untuk mereka akan masuk, bukan untuk tujuan lainnya selain mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Yohanes 10 ayat 10. Ingatlah, setan sedang mencari orang yang dapat ditelannya. Anda perlu belajar untuk menyadari bahwa berbagai dinamika rohani yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Allah menghendaki Anda untuk tunduk kepadanya sehingga kuasa dan berkat-berkatnya bisa dilepaskan untuk Anda. Setan menginginkan Anda untuk tunduk kepadanya sehingga kehancuran dan kematian bisa dilepaskan untuk Anda. Untuk memperoleh jalannya, musuh terus-menerus berusaha menjerat Anda dengan kepahitan, sikap tidak mau mengampuni, dan ketidaksalehan dalam berbagai jenis. Oleh karena itu, tidak masalah apa yang Anda lakukan. Anda entah sedang mentaati Allah atau mentaati setan. Anda entah menundukkan diri kepada Allah dan pengaruhnya atau kepada setan dan pengaruhnya. Setiap kali Anda bertindak, Anda sedang melepaskan kuasa rohani, entah kuasa Allah atau kuasa iblis ke dalam hidup Anda. Karena banyak orang yang tidak mengetahui kebenaran ini, mereka mengizinkan segala jenis hal ini ke dalam hidup mereka. Namun jika mereka menyadari hasil-hasil yang akan mereka tuai, mereka tidak akan pernah mengizinkan berbagai hal ini terjadi. Suatu kali istri dari seorang mahasiswa sekolah Alkitab kami mengalami depresi yang parah. Ketika saya mulai memberi tahu dia bagaimana dia bisa dibebaskan dari hal ini, dia menjelaskan bahwa dia telah memerangi depresi sejak dia masih kecil. Dia selalu melewati satu periode waktu selama 1 atau 2 bulan setiap tahun, di mana dia akan mengalami depresi parah dan harus mengobatinya dengan obat-obatan. Ketika saya memberitahu dia, "Kau tidak ingin menjalani hidup seperti itu lagi. Engkau perlu mengatasi hal ini." Dia menjawab, "Memang beginilah saya, ini tidak melukai siapapun, saya akan melewatinya, segalanya akan baik-baik saja dalam waktu 1 atau beberapa bulan." Dia sepenuhnya telah menerima dan merangkul depresi ini dengan berpikir bahwa ini hanyalah sesuatu yang sambil lalu dan tidak memiliki dampak kekal. Namun setiap kali kita tunduk untuk melakukan berbagai hal seturut jalan setan, kita akan memiliki hubungan rohani dengannya yang mengandung kejahatan. Ini bukan hanya sekedar hal yang tidak berbahaya, pembuahan dosa, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 14-15. Dosa dikandung dalam berbagai emosi Anda. Setiap kali Anda memiliki emosi negatif, entah itu kesedihan, kemarahan, ketakutan, percekcokan, atau salah satu dari banyak emosi lainnya, Anda mengandung sesuatu. Banyak orang sedang mengandung sesuatu yang tidak ingin mereka lahirkan. Mereka tidak menginginkan depresi, percekcokan, bunuh diri, atau pernikahan mereka yang berantakan. Namun mereka mengizinkan berbagai emosi negatif mengalir melalui mereka tanpa menyadari bahwa mereka sedang berada dalam peperangan rohani. Ketika Anda menyerah kepada kedagingan Anda dan mulai mengatakan dan melakukan hal-hal ini, Anda sedang melepaskan kuasa-kuasa rohani. Ada peperangan yang sedang berlangsung dan musuh sedang mencari kesempatan untuk datang menyerang Anda. Kehendak iblis adalah untuk menelan siapapun yang bisa dia telan. 1 Petrus 5 ayat 8. Dia ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap orang dimanapun juga. Yohanes 10 ayat 10. Jika setan mendapatkan apapun yang dia inginkan, maka seluruh bumi akan hancur dan tidak akan ada kebaikan dimanapun juga. Namun Allah juga memiliki kehendak. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10. Yesus sedang mencoba untuk melepaskan kehidupan ke dalam diri Anda. Setan sedang mencoba untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan segala hal baik yang Anda miliki.
Keduanya memiliki keinginan dan mampu untuk menggerakkan dan memanifestasikan hal-hal tersebut dalam hidup Anda. Tetapi faktor penentunya adalah diri Anda. Anda perlu menyadari bahwa peperangan ini sedang berlangsung dan fakta bahwa apapun yang Anda katakan dan lakukan itu memberikan wewenang entah kepada Allah atau kepada iblis. Tuhan ingin melepaskan kehidupannya ke dalam diri Anda. Setan ingin mencuri kehidupan tersebut dan membunuh dan membinasakan Anda. Ini bukanlah takdir atau masih segala pikiran, pilihan, dan tindakan Anda memberikan perbedaan besar dalam hidup Anda. Keluarlah dari hidup saya. Saya pernah satu kali mengunjungi gereja yang sebelumnya percaya bahwa Allah bisa menyembuhkan, tapi bukanlah kehendaknya untuk menyembuhkan di setiap waktu. Apa yang tidak saya ketahui adalah bahwa kurang dari 6 bulan sebelum saya datang, mereka telah mengubah pikiran mereka untuk menyetujui firman dengan mengatakan Allah menghendaki setiap orang menjadi sehat. Dia menyembuhkan di setiap waktu. Ini adalah sebuah langkah iman yang baru bagi mereka. Jemaat baru mulai mendengarkan firman dan mulai mempercayai Allah untuk berbagai manifestasi kesembuhan khusus. 2 hari sebelum saya tiba, gereja tersebut mengadakan upacara permakaman untuk seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang meninggal setelah mengalami koma selama 6 minggu. Seluruh gereja telah berpuasa dan berdoa, mencoba untuk mengimplementasikan kebenaran dari firman Allah yang telah diajarkan kepada mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Allah berkehendak untuk menyembuhkan anak ini, dia tetaplah meninggal. Hal tersebut telah menyebabkan sejumlah konflik huru-hara dan berbagai pertanyaan yang dahsyat dalam gereja tersebut. Setelah ibadah pagi, saya keluar untuk makan dengan orang tua dari anak yang meninggal tersebut setiap hari selama 3 hari untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena setiap orang telah melakukan usaha mereka yang terbaik, melakukan segala hal yang bisa mereka lakukan, banyak orang di gereja tersebut yang mundur dari firman dengan berkata, mungkin Allah tidak berkehendak untuk menyembuhkan di setiap waktu. Ketika saya memberitahu mereka bahwa hal tersebut tidak benar, bahwa Allah telah menyediakan kesembuhan dan Dia berkehendak untuk menyembuhkan di setiap waktu, mereka menanggapi, lalu apa masalahnya? Saat saya berbicara kepada orang tua anak tersebut selama 3 hari, saya mendapati bahwa ada begitu banyak percekcokan dalam rumah tangga mereka sehingga mereka mengambil keputusan akan bercerai. Mereka sudah membuat berbagai rencana dan telah membicarakan hal tersebut dengan anak-anak. Jadi ada begitu banyak percekcokan, luka, dan emosi negatif di rumah tersebut. Pada pagi hari saat tragedi itu terjadi, ibunya berselisih paham dengan anak ini dan memberitahu dia, "Saya membencimu. Keluarlah dari rumah saya dan jangan pernah kembali lagi." Dia mungkin tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia hanya mengatakannya karena luapan emosi. Saya tahu bahwa anak-anak terkadang bisa benar-benar menjengkelkan Anda. Saya juga membesarkan berapa di antara mereka. Membesarkan anak adalah hal yang lebih sulit daripada membangkitkan orang mati, dan saya harus melakukan keduanya dalam keluarga saya. Saya tidak mencoba untuk menghakimi wanita ini, tetapi sebelum anak itu pergi, dia berkata, "Keluarlah dari hidup saya dan jangan pernah kembali lagi." Segala perbuatan jahat. Karena anak tersebut terluka oleh ibunya, dia melanggar peraturan sekolah hari itu, meninggalkan lokasi sekolah dan pergi ke rumah temannya untuk makan siang. Saat di sana mereka mengeluarkan senjata, bermain-main dengan senjata tersebut, dan anak itu secara tidak sengaja menembakkan senjata itu di kepalanya. Itulah alasan yang menyebabkan dia mengalami koma selama 6 minggu. Orang tua hanya tidak memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Firman menyatakan bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Banyak orang berkata, "Saya setuju bahwa mementingkan diri sendiri bukanlah hal yang terbaik. Tidak ada seorang pun yang menyukainya, tetapi itu hanyalah bagian normal dari kehidupan." Keluarga bertengkar dan kemudian mereka menyelesaikannya.
Tanpa menyadari bahwa mereka berada dalam peperangan rohani, mereka hanya bertoleransi dengan berbagai tingkatan percekcokan yang berbeda dalam hidup mereka. Firman mengatakan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri akan menyebabkan kebingungan. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33. Jika Allah tidak menghendaki kekacauan, coba tebak siapa yang menghendakinya? Benar, setan. Iblis adalah pribadi yang dimanapun ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, menghadirkan kebingungan dan setiap perbuatan jahat. Ketika Anda membukakan pintu seperti itu kepada iblis, jangan kaget jika Anda melihat berbagai bentuk kesakitan, tragedi, kemiskinan, dan kematian dimanifestasikan dengan berbagai cara yang berbeda. Setan melompat masuk ke dalam berbagai kesempatan seperti itu dan menggunakan mereka sebagai serangan ke dalam kehidupan Anda. Seperti singa yang mengaum-ngaum, dia terus-menerus mencari siapa yang dapat ditelannya. Bab 3. Serangan-serangan setan. Karena kita berada dalam peperangan rohani, Anda tidak bisa memberi diri untuk ikut dalam kemewahan percekcokan. Jika Anda berpikir bahwa sejumlah percekcokan tertentu adalah normal, jalan yang seharusnya kita jalani, Anda salah. Allah adalah Allah yang penuh damai sejahtera, Roma 15:33 dan 16:20. Dan kita diciptakan segambar dengannya, Kejadian 1:27. Buah Roh Kudus yang sedang bekerja dalam hidup kita adalah damai sejahtera, Galatia 5:22. Oleh karena itu hidup kita seharusnya penuh dengan damai sejahtera, bukan percekcokan. Saya tidak mengatakan bahwa kita akan hidup sepenuhnya bebas dari segala percekcokan, dari segala sumber, tetapi Anda seharusnya tidak pernah begitu saja menerimanya, menurutinya, atau menyebabkannya. Anda harus secara aktif berdiri melawan dan memeranginya, menyadari bahwa setiap kali Anda masuk ke dalam percekcokan, maka sebuah pintu terbuka bagi apapun yang musuh ingin lakukan dalam kehidupan Anda. Setan memiliki akses ke dalam hidup Anda ketika Anda berada dalam percekcokan. Saya ingat pernah direkrut menjadi seorang prajurit di Angkatan Darat. Selama pelatihan dasar ada begitu banyak keadaan di mana berbagai ledakan terjadi di sekeliling saya di setiap waktu. Kami akan keluar untuk melakukan berbagai gerakan, melintasi lubang yang rendah dengan merangkak, dengan senjata mesin yang terus-menerus ditembakkan di atas kepala, belajar bagaimana menggunakan granat, berlatih menembakkan senjata kami, dan banyak hal lainnya. Setelah satu periode selama 6 bulan dalam pelatihan, saya terbiasa dengan segala kebisingan tersebut. Itu tidak lagi mengganggu saya karena saya tahu bahwa kami masih berada di negara kami sendiri. Itu hanyalah pelatihan dan tidak ada seorang pun yang mencoba untuk membunuh saya. Jadi saya mengeraskan diri saya terhadap suara itu dan tiba pada titik di mana seluruh ledakan tersebut tidak berarti apapun bagi saya. Lalu saya tiba di Long Bien, Vietnam. Kami keluar dari pesawat pada pukul 2 pagi tepat di tengah-tengah serangan mortir. Kami benar-benar harus merangkak rendah dari pesawat menuju lubang perlindungan dan bersembunyi di sana sampai serangan berakhir. Setelah kami melewati beberapa jam selanjutnya, saya ingat terbaring di barak sementara pelbet saya benar-benar memantul naik turun dari berbagai ledakan tersebut. Bahkan meskipun saya telah mendengar banyak bunyi-bunyian yang serupa dalam pelatihan dasar saya, tiba-tiba mulai nyata bagi saya bahwa ini bukanlah tembakan yang bersahabat lagi. Seseorang di sana, di luar sana, sedang menembakkan roket ke arah saya, dan saya cukup dekat untuk mendengarkan ledakan-ledakannya. Saat saya terbaring di sana di bangku dalam kubu perlindungan, saya menyadari saya berada dalam perang sesungguhnya. Ada musuh yang mencoba untuk membunuh saya. Hal tersebut benar-benar menyadarkan saya. Sebelumnya saya hanya setengah hati mendengarkan berbagai petunjuk instruktur saya. Saya tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan seluruh perhatian saya. Ketika mereka memulai minggu pelatihan, saat kami tiba, bagaimana menyesuaikan diri dengan negara tersebut, apa yang akan terjadi, dan hal-hal seperti itu,
Saya benar-benar menaruh seluruh perhatian saya. Perbedaan yang saya sadari akan hal ini benar-benar antara hidup dan mati. Saya menyadari bahwa saya sedang berada dalam peperangan. Benih-benih telah ditanam. Entah Anda menyadarinya atau tidak, Anda sekarang berada dalam peperangan. Ingatlah, setan berkeliling seperti seekor singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa ditelannya. Iblis sedang berusaha untuk menghancurkan hidup Anda hari ini. Anda bisa menjadi kewalahan oleh hal itu dan menjadi takut, tetapi Allah juga sedang mencari orang yang akan memberikan tanggapan kepadanya. Dia sedang berusaha untuk membuat pengurapan kuasa dan berkat-berkatnya masuk ke dalam hidup Anda. Tidak ada alasan untuk menjadi panik dan ketakutan, karena Tuhan dengan tak terbatas jauh lebih besar daripada iblis. Namun Anda perlu tenang dan menyadari bahwa kita berada dalam peperangan. Anda tidak boleh tunduk dan menuruti berbagai emosi negatif Anda dan menyerah kepada kedagingan. Di setiap waktu, saya melayani orang-orang yang menginginkan hasil-hasil yang mereka lihat dalam hidup saya, tapi tidak bersedia untuk melakukan apa yang saya lakukan. Mereka ingin duduk dan menonton program sembarangan di televisi. Mereka menonton film-film porno, mengikuti berbagai emosi negatif yang tidak akan pernah saya turuti. Saya menyadari bahwa ada peperangan rohani yang sedang berlangsung, dan jika saya mulai membuka dan mengizinkan hal-hal tersebut masuk ke dalam hati dan pikiran saya, setan akan mengambil keuntungan dari hal tersebut. Jadi saya menjalani kehidupan yang sangat dibatasi, menahan diri dari banyak hal yang orang-orang lain lakukan. Mazmur 101 ayat 3. Meskipun banyak orang ingin melihat mata-mata yang buta dan telinga-telinga yang tuli dibukakan, penyakit mematikan disembuhkan, orang mati dibangkitkan, dan berkat-berkat keuangan dimanifestasikan dengan cara yang saya alami oleh kasih karunia Allah, mereka tidak bersedia menghabiskan waktu untuk tunduk dan bersekutu dengan Tuhan dalam firman-Nya, doa, dan ketaatan. Mereka lebih memilih untuk berada di luar sana, di dunia, menuruti keinginan daging, dan berpikir, melakukan semua hal ini tidak melukai saya. Itu mungkin tidak melukai mereka, tapi pada saat itu benih-benihnya telah ditanamkan. Anda tidak bisa dicobai oleh sesuatu yang tidak Anda pikirkan. Ibrani 11:15. Jika Anda berhenti membuka diri Anda untuk iri hati, percekcokan, perpecahan, dan segala hal negatif lainnya yang masyarakat gunakan untuk hiburan, setan tidak akan mendapatkan serangan masuk ke dalam hidup Anda. Tukang kritik. Saya pernah sekali menuntun seorang pria kepada Tuhan yang memiliki latar belakang yang cukup berat. Setelah lahir baru, dia bergabung di gereja kami dan mulai mengkritik segalanya. Dia mengkritik orang-orang yang menggunakan sabun karena itu tidaklah alami. Dia pasti juga menggunakan banyak sabun, dia membutuhkannya. Dia mengkritik orang-orang karena mengupas kentang mereka, karena kulitnya adalah bagian yang paling bergizi. Pokoknya pria ini memiliki pendapat untuk segala hal. Saya kemudian baru mengetahui bahwa rekan ini adalah pria pertama yang pernah dituntut oleh California Grand Jury selama 3 kali sebelum dia menginjak usia remaja. Dia telah hidup di panti asuhan sejak dia berusia 5 tahun. Karena semua hal ini dan karena bertumbuh di sekeliling banyaknya percekcokan, ada sejumlah kemarahan dan dendam yang dahsyat dalam dirinya. Setelah berapa bulan dia datang kepada saya pada suatu hari dan berkata, "Saya akan meninggalkan gereja ini, saya akan kembali ke padang gurun karena terlalu banyak percekcokan di sini." Saya menjadi demikian berani dan memberitahu dia, "Iya, ada percekcokan di gereja ini, tapi itu semua sumbernya darimu. Tidak ada percekcokan di antara para anggota gereja sebelumnya sampai akhirnya engkau datang kemari dan mulai mengkritik setiap orang. Engkau adalah sumber dari percekcokan ini." Benarkah? Saya benar-benar tidak menyadarinya. Tidakkah engkau sadar bahwa ketika engkau mengkritik orang-orang atas segala hal yang mereka lakukan, mereka tidak akan menyukainya? Saudara ini hanya duduk dan mulai memberitahu saya tentang latar belakangnya. Kemudian dia berkata, "Saya kira saya tidak menyadari bahwa itu adalah percekcokan. Saya hanya berpikir bahwa itu adalah normal.
Kemudian dia melanjutkan dengan berkata, "Jika engkau meminta saya untuk bertindak sehat saat saya sakit, saya bisa melakukannya karena saya merasa pernah disembuhkan sebelumnya. Namun saat engkau meminta saya untuk berjalan dalam kasih, saya kira saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya tidak pernah merasa dikasihi sebelumnya. Saya harus menerima pria ini dan mulai mengajarinya mengenai apa yang dimaksud dengan mengasihi orang-orang melalui kehidupan Yesus." Berapa orang datang dari latar belakang di mana jeritan, teriakan, dan melemparkan barang-barang adalah hal yang normal. Ada begitu banyak keluarga yang seperti itu, tetapi Allah tidak menginginkan kita menjadi seperti itu. Yakobus 3 ayat 16. Ular berbisa di rumah Anda? Apakah Anda memperlakukan orang asing lebih baik daripada keluarga Anda sendiri? Banyak orang yang tidak berani untuk memperlakukan saya seperti mereka memperlakukan anak-anak mereka sendiri. Namun mereka bertanya-tanya mengapa saya memiliki masalah ini dengan anak-anak saya. Berteriaklah kepada saya, "Tidurlah anak nakal," menjeritlah kepada saya, "Mengapa engkau belum menyelesaikan hal ini?" Dan lihatlah bagaimana hubungan kita berlangsung. Jika itu adalah cara Anda memperlakukan keluarga Anda memiliki standar ganda. Ketika Anda meledak kepada anggota keluarga Anda, orang-orang yang seharusnya Anda kasihi lebih dari orang lainnya, tidaklah mengherankan jika Anda berhadapan dengan pemberontakan, percecokan, dan perpecahan. Jika Anda menginginkan hubungan yang saleh, Anda harus mulai mengawasi lidah Anda. Anda harus menyadari bahwa Anda tidak bisa bertoleransi kepada percecokan ini. Setan datang melalui pintu iri hati dan percekcokan dan mengerjakan setiap kejahatan dalam hidup Anda. Apakah Anda akan mengizinkan ular berbisa untuk berkeliaran dalam rumah Anda? Jika ular itu masuk ke dalam lubang pemanas, mungkin Anda tidak akan melihatnya selama seminggu, 2 minggu. Tetapi jika Anda tahu bahwa ular itu masih bersembunyi di sana di suatu tempat, Anda kemungkinan akan berkata, "Saya tidak peduli berapa lama dibutuhkan, saya tidak akan tinggal di rumah ini dengan seekor ular berbisa yang berbahaya dan sengit berkeliaran." Ular itu mungkin tidak akan menjadi ancaman mendadak, tetapi Anda tidak pernah tahu kapan dia berburu. Percekcokan lebih mematikan daripada ular berbisa. Bersama dengan iri hati, percekcokan membuka sebuah serangan untuk setiap kejahatan bekerja dalam hidup Anda. Ini waktunya bagi Anda untuk bangkit dari kepuasan diri dan menyadari bahwa Anda sedang berada dalam peperangan rohani. Anda tidak bisa bertoleransi kepada iri hati, percecokan, tidak mau mengampuni, atau emosi negatif lainnya. Berapa orang melihat pada gambar-gambar pornografi dan berpikir, paling tidak saya tidak melakukannya. Setiap kali Anda menuruti keinginan daging Anda sedang melepaskan kuasa rohani ke dalam hidup Anda. Saat Anda semakin memberikan tempat bagi iblis, saya jamin bahwa hal tersebut akan merugikan sesuatu dalam hidup Anda. Dosa akan membawa Anda lebih jauh dari yang Anda inginkan, merugikan Anda lebih banyak dari yang ingin Anda bayarkan, dan menahan Anda lebih lama dari yang Anda inginkan. Setiap kali kita terbuka terhadap kerajaan kegelapan setiap hari, kita tidak sedang berada pada wilayah istirahat dan santai. Kita tidak berada dalam wilayah aman di mana segala tindakan kita tidak benar-benar diperhitungkan. Kita berada dalam peperangan rohani dengan musuh sesungguhnya yang ingin mengambil keuntungan dari kita dalam cara apapun yang bisa dia lakukan. Dibangkitkan dari kematian. Firman Tuhan berkata, "Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Efesus 4 ayat 27. Andalah orang yang memberikan kesempatan kepada setan untuk melakukan serangan ke dalam hidup Anda. Dia mengambil tempat apapun yang Anda berikan kepadanya melalui pikiran, perkataan, emosi, dan berbagai tindakan Anda. Emosi Anda bisa memberikan sebuah tempat bagi setan. Mungkin sesekali Anda merasa bahwa Anda hanya perlu menyerah dan membiarkan pertahanan Anda runtuh. Akan terasa baik
memiliki suasana hati mengasihani diri sendiri. Saya pernah merasakan seperti itu sebelumnya. Suatu malam putra sulung saya menelpon dan memberitahu saya bahwa putra bungsu saya telah meninggal. Tiba-tiba istri saya dan saya sepakat untuk berdoa mengucapkan iman kami dan memerintahkan dia untuk kembali hidup. Saat kami berpakaian dan menyetir sejam menuju Colorado Springs, saya memiliki berbagai emosi negatif. Saya merasa seperti berapa lama engkau bisa bertahan, berapa lama engkau bisa kuat. Sesekali engkau hanya perlu mengibarkan bendera putih tanda menyerah dan membiarkan emosi itu keluar. Mengapa tidak mengomel dan mengeluh? Namun saya tahu bahwa ketika saya mulai mengucapkan ketakutan dan ketidakpercayaan saya, maka hal itu akan meniadakan iman saya. Bahkan meskipun saya merasa seperti sedang mengatakan, kami kehilangan putra bungsu kami dikalahkan, mari menyerah dan berhenti. Saya mulai membangunkan diri saya dan mengucapkan kata-kata positif seperti dia tidak akan mati tetapi hidup dan menyatakan pekerjaan Tuhan. Dan Kau adalah Allah yang baik, saya mengasihimu. Segala kemuliaan bagi Yesus. Kami tiba di rumah sakit Colorado Springs untuk menemukan bahwa Allah telah membangkitkan dia dari kematian. Dia telah mati selama hampir 5 jam. Tetapi kira-kira 5 menit atau kurang lebih dalam waktu itu, setelah kami menerima telepon dari putra sulung saya, putra bungsu saya bangun dan mulai berbicara di lempengan tempat tidur kamar mayat rumah sakit itu. Puji Tuhan. Saya sepenuhnya percaya bahwa jika saya telah memberikan dan melepaskan emosi negatif saya, kami tidak akan melihat kemenangan ini. Jika saya mengucapkan rasa frustasi dan keluhan saya dengan mengatakan ini tidak adil, maka putra saya tidak akan dibangkitkan dari kematian. Setan akan mengambil keuntungan dari apapun yang kita berikan kepadanya. Kita seringkali ditundukkan oleh lidah kita sendiri.